Problematika yang dimiliki tiap orang pasti berbeda, bisa bermasalah dengan pasangan, keuangan, keluarga, hingga pekerjaan. Namun yang perlu diingat, setiap masalah mempunyai jalan keluar. Keimanan dan peran penting keluarga dapat membantu kita untuk memecahkan masalah yang ada. Seperti kisah satu ini, seorang wanita yang bekerja di salah satu pusat kesehatan masyarakat di Kudus sudah ditemukan dalam keadaan yang mengenaskan dalam kamarnya. Kemungkinan memiliki berbagai macam problematika hidup dan urusan rumah tangga. Ternyata, ia telah memiliki hutang sebanyak puluhan juta. Keadaan inilah yang diperkirakan membuatnya nekat untuk menyudahi hidupnya. Beban yang menumpuk yang tak mampu dipecahkan seorang diri. Ia memutuskan untuk melilitkan lehernya dengan seutas tali dan menggantungnya di atas kusen. Sebelum mengetahui kasus ini lebih dalam, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe agar teman-teman semua bisa update tentang video menarik dari saya. Dan tentunya menambah wawasan kalian untuk mengetahui kejadian yang ada di sekitar kita. Jangan lupa siapkan hati dan pikiran kalian untuk menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Sebelumnya, Mia turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan dan semoga diberi kekuatan serta ketabahan. Teman-teman, pernikahan yang sakral tidak harus mewah. Sesuaikan kondisi ekonomi kalian yang ada. Daripada berhutang untuk membangun pesta megah, ternyata menimbulkan kesengsaraan di akhirnya. Sejatinya pria dan wanita menikah untuk membina rumah tangga dari nol alias memulai kehidupan dari awal. Jika kamu belum bisa menciptakan pesta mewah saat hari pernikahanmu, masih banyak waktu untuk melaksanakannya. Lebih baik bekerja keras, menabung, dan membuat pesta itu nyata dari uangmu sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2021. Kisah dialami oleh korban berinisial MR yang berusia 25 tahun dan berdomisili di Kudus, Jawa Tengah. Ia merupakan lulusan akademi keperawatan, yang kemudian dia bekerja di salah satu puskesmas setempat. MR dikenal sebagai pribadi yang baik, lembut, sopan, namun pendiam. Ia sebenarnya jarang bersosialisasi, namun sejatinya ia mempunyai sifat yang sangat ramah. Saat masih kuliah, MR sangat antusias untuk menyelesaikan kuliahnya dan segera bekerja. Pastinya untuk membuat orang tua bangga dan cita-citanya tercapai untuk bekerja di bidang kesehatan. Sekian lamanya mengabdi, akhirnya MR diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Kedua orang tuanya tentu sangat senang dan sangat bangga. Kemudian di tahun 2018, ia berkenalan dengan seorang pria. Ia juga bekerja di salah satu instansi pemerintahan, tapi Mia tidak mendapatkan informasi di mana dia bekerja. Lanjutnya mereka berkenalan hingga memutuskan untuk berpacaran. Merasa hubungan mereka sudah sangat serius, akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Usia yang matang dan pekerjaan yang menjanjikan sudah pasti tak ada halangan berarti. Begitu pikiran orang lain yang melihat mereka berdua. Ternyata saat berbincang berdua, keseriusan mereka untuk menikah terganjal masalah biaya pernikahan. Mereka berdua sama-sama memimpikan pesta yang megah. Karena itu dengan sepakat mereka menabung bersama, menyisihkan uang gaji dan tentunya bekerja lebih giat lagi. Hari berganti dan bulan pun berlalu. Tabungan yang mereka kumpulkan tak cukup untuk biaya pernikahan fantastis yang ada di otak mereka berdua. Masih kurang, malah kurang banyak. Mau nabung sampai kapan? Hubungan sudah terlalu lama, usia juga sudah matang. Akhirnya karena gengsi dan keinginan yang kuat menjadi raja dan ratu semalam, mereka nekat menghubungi pinjaman online. Yang padahal di sisi lain keluarga mereka tidak menyetujui tentang pinjol ini. Mereka menginginkan pesta sewajarnya dan semampunya saja. Intinya, kedua pasangan itu tetap ingin kemewahan segera tercipta. Lagi pula dalam otak mereka, pernikahan sekali seumur hidup. Jika tidak mewah rasanya tidak puas. Padahal ya teman-teman, jika kalian mau merendahkan ego kalian, masih banyak waktu untuk menciptakan kemewahan. Contohnya di hari lahir anak atau pesta ulang tahun anak. Jadi jangan terpaku di pernikahan kalian saja. Cari pinjaman sana sini hanya untuk semalam.
Rasanya mubazir. Akhirnya pada tahun 2021 mereka melangsungkan pernikahan. Penuh kebahagiaan terpancar di wajah pasangan itu. Mereka mengabadikan momen layaknya orang yang sedang berbahagia. Senyum sumringah karena cita-cita itu sudah terlaksana. Para tamu pun berdecak kagum, memberikan selamat kepada kedua mempelai. Di sisi lain, teman-teman mereka juga berkeinginan untuk mengadakan pesta seperti kedua mempelai. Singkat waktu, kini mereka sudah menjadi pasangan suami istri. Di tengah kado-kado yang bertumpuk daripada teman, ternyata ada kegusaran di hati mereka. Bunga pinjaman online mereka ternyata kian membengkak, padahal mereka sudah ada niat membayar. Namun namanya rumah tangga baru, ada saja keperluan lain yang menyebabkan uang yang seharusnya dipakai membayar hutang malah digunakan untuk keperluan lainnya. Akhirnya makin hari teror dari penagih hutang menghantui. Ada yang menagih lewat pesan singkat, telepon, juga datang ke rumah. Suara-suara dari penagih hutang kian hari kian parah. Mereka terjebak dengan kondisi ini. Gali lubang tutup lubang pun sudah mereka lalui. Namun tetap saja tak dapat menutup hutang pinjol. Ada hari ketika mereka bertengkar dan saling menyalahkan. Padahal mereka sendiri yang sepakat untuk mencari pinjaman online. Jangankan makan, tidur saja mereka sudah tak lelap. Terbayang-bayang keesokan harinya akan ada teror apa lagi yang datang. Tiap hari rumah tangga mereka bukannya mesra, adanya hanya membahas hutang dan uang. Pertengkaran tiap hari setelah pesta tersebut. Dan suatu hari, MR yang tak tahan akhirnya pulang ke rumah orang tuanya. Sebenarnya ia hendak menceritakan keluh kesahnya ini dan mencari jalan keluar. Namun apa daya, orang tuanya sudah tua. Sesampainya di rumah orang tuanya, ia malah tak jadi menceritakan kegundahannya selama ini. Saat tiba di sana, MR langsung memasuki kamar lamanya dan menutup pintu. Di sana ia mengurung diri dalam kamar. Ibunya yang melihat hal itu lalu membiarkan anaknya, karena dia mengira anaknya ini sedang bertengkar dengan suaminya. Menurut keterangan ayah korban, saat malam sebelum kejadian, ia mendengar lantunan ayat Al-Quran dari dalam kamar anaknya. Betapa merdu suara itu, pikirnya. Namun di tengah mengaji, sesekali terdengar suara sesenggukan tangisan. Ia mengira putrinya sedang berdoa. Wajar saja, jika kita sedang ada masalah. Biasanya kita akan sholat malam, berzikir, berdoa sambil menangis. Ayahnya tidur kembali sembari turut mendoakan agar masalah rumah tangga yang dihadapi putrinya itu menemukan jalan keluar. Yang tak ia sadari, itu adalah lantunan terakhir dari putri kesayangannya. Keesokan hari, ayah MR mendapati telepon dari rekan kerja anaknya yang bernama Maya untuk menanyakan keberadaan MR karena ia belum sampai di tempat kerja. Ayahnya yang sudah bangun pagi duluan memang tidak mendengar suara MR lagi. Ya, bisa jadi memang anaknya ini memilih untuk tidur karena semalaman ia tak tidur. Saat mengetuk pintu kamar berkali-kali, ia tak mendengar suara apapun dari dalam. Merasa ada yang janggal, ayahnya mendobrak pintu kamar dengan sekuat tenaga sambil memanggil istrinya. Sesaat setelah pintu berhasil terbuka, mereka menemukan putrinya sudah mengakhiri hidupnya dengan tali yang digantung di kusen. Tubuhnya pun sudah membeku dan ada proses pembekakan dalam lidahnya. Sang ibu tak kuasa menahan air mata. Ia berlari memeluk tubuh anaknya seraya memanggil anaknya itu. Sang ayah yang berdiri dengan tatapan kosong mengingat suara semalam dari anaknya. Jika saja ia tahu masalah yang sedang dihadapi anaknya itu, tentunya ia akan segera menemani putrinya. Sungguh keputusan yang diambil MR merupakan jalan yang tak seharusnya ia pilih. Sang suami yang sudah berada di sana menyaksikan tubuh kaku istrinya meratap sedih dan penuh penyesalan. Terlihat jelas dari kedua matanya yang menyesali keadaan ini. Jika saja pesta pernikahan itu bukan dari hasil berhutang, tak mungkin akan berakhir seperti ini. Penyesalan terjadi di akhir cerita. Kini ayah dan ibu MR hanya meratapi kepergian anaknya. Mereka sangat menyayangkan keputusan MR. Andai saja malam itu mereka dapat berbagi, namun apa daya, jodoh dan mati ada di tangan Tuhan Yang Maha Esa.
Baik teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil, sebaiknya hindari berhutang. Karena hutang akan menyengsarakanmu, bukan malah mengurangi bebanmu. Hiduplah sewajarnya. Jika belum ada, ya bekerja keraslah hingga kamu mampu. Tak perlu dianggap berada jika kamu bukan orang yang mampu. Masih banyak waktu untuk mencapai keinginanmu. Sekian informasi dari saya, Mia turut berbelasungkawa kepada keluarga korban. Dan dari kejadian ini semoga teman-teman semua dijauhkan dari hutang dan memiliki rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Mia undur diri dulu, mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video ini. Dan jika teman-teman suka, yuk tekan like, tulis komentar, dan share ke teman-temanmu yang menyukai cerita kriminal berdasarkan fakta. See you next time. Bye.